Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Tiones Channel. Hari ini tanggal 9 Maret 2025. Insya Allah kita akan mereview kondisi terbaru Jalan Lingkar Prabu Mulih, teman-teman. Ini kita akan mulai perjalanan dari kawasan Prabu Mulih Timur, dimulai dari persimpangan Tugu Air Mancur ya teman-teman, sampai nanti di Tugu Nanas, itu di wilayah Prabu Mulih Barat. Sekitar 2 tahun yang lalu kami juga pernah mereview jalur ini teman-teman, Jalan Lingkar ini dari Tugu Air Mancur tadi sampai ke Tugu Tani ya, yang ada di Simpang 4 Tanjung Raman. Itu kalau yang ke kiri kan mengarah ke gerbang tol Prabu Mulih. Nah, pada waktu itu baik tol Prabu Mulih maupun Jalan Lingkar ini masih dalam proses perbaikan ya teman-teman, kalau di Jalan Lingkar ini, sedangkan untuk jalan tolnya masih dalam proses pembangunan gitu. Menurut saya pribadi, Jalan Lingkar ini sangat penting teman-teman, karena selain untuk mengurai jalur lalu lintas kota yang semakin padat, juga untuk pengembangan wilayah ya teman-teman, agar pembangunan di Prabu Mulih ini juga merata gitu. Dengan adanya Jalan Lingkar yang sudah dibagusin ini, semoga wilayah-wilayah yang dilalui yang ada di sekitaran Jalan Lingkar ini semakin berkembang gitu. Yang barusan kita lewatin ini tadi di sebelah kiri itu City Mall teman-teman, satu-satunya mall yang ada di Prabu Mulih. Kemudian maju sedikit, kurang lebih 100 meter, ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Mulih. Nah, ini di sebelah kiri juga teman-teman. Saya mau mereview kembali Jalan Lingkar ini teman-teman, setelah kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah kita review ya, karena memang sudah bagus teman-teman untuk pembangunannya memang, tapi di sekitar wilayah Prabu Mulih Timur ini aja yang masih yang jalannya masih aspal, dan ada beberapa titik yang rusak ya teman-teman. Tapi selebihnya nanti ke arah selatan dan ke arah barat sana itu sudah bagus teman-teman, jalannya sudah cor seperti jalan tol, dan ada lampu penerangan jalannya. Nah, ini Tugu Jogja teman-teman, terkenalnya Tugu Jogja, tapi kalau teman-teman dicari di map itu namanya itu Tugu Batik, karena di tengah-tengahnya itu ada di 4 sisi tugu itu ada batik khas Sumatera Selatan teman-teman, khususnya Prabu Mulih ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi itu ikon batiknya itu di dalamnya itu teman-teman. Nah, ini juga yang di daerah sini juga masih jelek teman-teman, dan di kiri itu orang-orang masih membuang sampah sembarangan teman-teman. Ya, ini kalau hitungannya ya masih dekat dengan pusat kesehatan, rumah sakit sama mall tadi ya teman-teman, tapi justru di sini yang belum dicor dan masih jalan aspal. Kalau yang sudah dicor itu nanti jalannya bagus sekali teman-teman. Saya pernah jalan malam juga, tapi saya nggak ambil videonya ya. Itu memang masih sepi yang lewat sini teman-teman. Itu hanya jenis kendaraan berat ya, truk-truk gitu. Tapi udah nyaman untuk dilalui teman-teman. Jalan Lingkar Prabu Mulih ini jalan yang merupakan jalur logistik ya teman-teman. Jadi memang jalur ini sangat penting karena menghubungkan jalur logistik yang menghubungkan Prabu Mulih dengan Kabupaten Muara Enim. Dan memang untuk jenis-jenis kendaraan berat, truk-truk gitu, truk-truk logistik
itu tidak boleh masuk kota teman-teman. Jadi masuk lewatnya itu di jalan lingkar ini ya. Dan jalan ini baru selesai diperbaiki dan direkonstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk penanganan rekonstruksi sepanjang 273 km teman-teman. Dan ini didanai oleh Sukuk Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dan perbaikan jalan ini sendiri itu selesai pada Desember kemarin, akhir tahun di tahun 2024, yang akhirnya kini bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu yang di sebelah kanan itu sudah cor-coran teman-teman jalannya. Cuman yang di sebelah kiri ini tempat kita lalu ini masih belum dicor ya, masih aspal jalannya. Di sebelah kiri ini ada sebuah bangunan terbengkalai teman-teman. Sebetulnya di dalamnya itu ada sebuah bangunan megah teman-teman, besar dan megah. Itu kalau dilihat dari depannya, dari gerbangnya itu tulisannya Mahat Himatuna untuk boarding school Islamik teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada kegiatan di dalamnya. Dan ini yang di sebelah kanan ini adalah kantor Polsek Prabu Muli Timur. Di situ juga kantor polisi lalu lintas di sana teman-teman. Jadi kalau yang mau bikin SIM itu di sana teman-teman. Nah, ini yang dari sini sampai ke wilayah Prabu Muli Barat sana sudah bagus teman-teman, sudah seperti jalan tol ini kalau kita bilang ya. Makanya sudah nyaman untuk dilalui. Memang sayangnya yang dari simpang tadi teman-teman, perempatan tadi sampai ke arah ke Air Mancur sana tadi ya, yang masih aspal dan masih banyak yang berlubang jalannya. Kalau dari sini udah nyaman teman-teman. Dan ini bagus banget teman-teman, tekstur cor-corannya ini ya, mulus gitu, kayak cor-coran yang mau masuk ke Palembang itu, jalannya rata gitu ya, nggak kasar gitu. Ini di sebelah kiri ada SMA Negeri 7 dan di sebelah kanan ini Islamic Center. Dan ini dari dibangun sampai saat ini seperti terbengkalai seperti itu teman-teman, padahal bangunannya megah sekali. Dan di era wali kota yang baru ini, Bapak Haji Harlan, insya Allah dia berkomitmen untuk mengaktifkan Islamic Center itu yang sudah dibangun dengan memakan biaya yang nggak sedikit ya teman-teman, untuk kembali diaktifkan, difungsikan untuk masyarakat umum gitu. Nah, dengan jalan lingkar yang sudah bagus seperti ini membawa dampak positif di sekitar jalan ini sendiri teman-teman. Jadi sekarang terbukti sudah mulai banyak dibuka perumahan dan juga kaplingan ya teman-teman di seputaran jalan ini. Dan semakin nanti banyak yang melalui jalur ini, masyarakat umum yang melalui jalan lingkar ini, tentunya berdampak pula pada pembangunan perekonomian ya teman-teman, dimana akan banyak bermunculan seperti warung-warung atau toko-toko, usaha tampal ban gitu kan, dan warung makan gitu yang berdiri di sepanjang jalan ini. Jalan lingkar Prabu Muli ini pada awalnya berstatus jalan kota ya teman-teman, dan sejak dikeluarkannya SK Menteri PUPR tahun 2015, ruas jalan ini berubah status menjadi jalan nasional yang pengelolaannya itu di bawah Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Dan sebelumnya ruas jalan lingkar ini hanya
satu jalur ya teman-teman, dengan 2 lajur. Nah, keadaan pada jalur kanan arah Palembang kalau dari Muara Enim itu mengalami kerusakan dan tidak dapat dilalui waktu itu, sehingga dilakukan kegiatan preservasi. Dan kegiatan preservasi itu adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan untuk mempertahankan kondisi jalan negara agar selalu dalam kondisi baik dan nyaman untuk dilintasi masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda 2, roda 4 ataupun banyak roda seperti truk ya teman-teman. Rodanya kan lebih dari 4, itu bisa 6, bisa 8 gitu. Jadi memang preservasi di jalan lingkar ini memang sangat perlu dan penting ya teman-teman, untuk mendukung konektivitas nasional, kelancaran distribusi barang dan jasa gitu, dan juga meningkatkan nilai kondisi jalan. Karena qadarullah Prabu Muli juga salah satu kota yang dilalui oleh tol sirip Trans Sumatera ya teman-teman ya, yang nantinya tol tersebut akan menghubungkan dari Palembang sampai ke wilayah Bengkulu. Tapi untuk sementara ini tol itu sendiri masih yang beroperasi itu dari Prabu Muli Palembang itu aja. Untuk ke arah Muara ini masih dalam proses pembebasan lahan sepertinya teman-teman. Makanya dengan adanya jalan ini pembangunan itu akan semakin meluas ya teman-teman. Tidak hanya terpusat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman saja, karena selama ini pembangunan yang cukup maju itu hanya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu aja teman-teman ya, karena nggak sedikit negara juga menggelontorkan dana untuk perbaikan jalan lingkar ini yang mulai dibangun kembali sejak tahun 2022 ya teman-teman. Kurang lebih 3 tahun pembangunan itu menelan biaya 212 miliar teman-teman. Dan di masa lalu jalur ini juga sempat untuk menjadi jalur perlintasan kendaraan batubara ya teman-teman. Pada saat waktu itu kendaraan batubara boleh melintas di jalan umum. Tapi kalau sekarang peraturan gubernur itu sudah nggak boleh lagi teman-teman untuk melintas di jalan umum ya. Jadi untuk batubara dia ada jalur khusus, atau kalau nggak jalur khusus dia lewat jalur kereta api atau jalur sungai gitu. Sebelah kiri itu kawasan gelanggang olahraga teman-teman, sempat dipakai untuk pekan olahraga daerah ya, apa itu istilahnya, untuk acara olahraga daerah gitulah, pernah diadakan di sana teman-teman. Ada lapangan sepak bolanya ya, fasilitas yang lain. Tapi sejak setelah ada kegiatan tersebut ya terbengkalai kembali teman-teman. Nah ini juga ini terminal Prabu Muli teman-teman, dan terminal ini cukup besar, tapi sejak dibangun sampai saat ini nggak pernah digunakan dan lagi-lagi terbengkalai. Jadi memang banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai di sepanjang jalan lingkar ini teman-teman. Salah satunya juga Islamic Center tadi teman-teman, dan bangunannya nggak kaleng-kaleng, bangunan yang benar-benar megah gitu teman-teman. Itulah yang sangat disayangkan ya. Insya Allah dengan wali kota yang baru ini berkomitmen untuk meramaikan kembali atau memfungsikan kembali bangunan-bangunan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu yang dengan dana yang tidak sedikit itu. Ya kita doakan semoga berjalan sebagaimana yang dijanjikan. Nah itu yang jalan ke kiri itu ke Talang Jimar teman-teman. Ini tadi yang barusan kita lewatin Simpang 5 Talang Jimar. Itu ke Talang Jimar, itu ke daerah lokasi Pertamina, banyak masuk ke sana teman-teman. Saya juga pernah tuh punya usaha kandang ayam di Talang Jimar ini teman-teman, tapi nggak bertahan lama, cuman 2 tahun aja.
habisnya bangkrut teman-teman. Ini kalau malam sudah lumayan terang teman-teman di jalan ini, karena memang lampu jalannya benar-benar udah aktif ya, udah menyala dan berada di tengah-tengah median jalan gitu. Dan semasa jalan ini dulu masih rusak ya teman-teman, ini memang agak ngeri-ngeri sedap melintas di jalur ini, terutama para sopir truk itu, karena lumayan rawan ya teman-teman. Karena ya memang jalannya sopir itu gak bisa kenceng untuk jalan di sini, karena memang rusak parah teman-teman. Ya, memang dulu pembangunannya memang agak bermasalah ya, tapi sekarang sudah seperti ini kondisinya, sudah aman teman-teman. Nah, apalagi ini di sebelah kiri ini salah satu rumah pribadinya Wali Kota Prabu Muli teman-teman, rumahnya Bapak Jarlan. Jadi ya kalau sudah ada rumah pejabat di sini ya, apalagi yang istilahnya nomor 1 di Prabu Muli, insya Allah jalur ini akan semakin aman teman-teman. Juga berharap kawasan ini semakin maju gitu. Saya sendiri sudah mengenal Pak Haji Arlan itu jauh sebelum beliau menjadi Wali Kota Prabu Muli atau beliau berkecimpung di dunia politik ya teman-teman. Karena usaha bisnis beliau itu kan banyak, dan waktu itu salah satunya adalah pemilik showroom mobil dan juga bengkel mobil. Nah, di situ kita pernah bekerja sama, saya sebagai salah satu marketing di perusahaan pembiayaan itu sering bekerja sama dengan showroom beliau gitu. Jadi kita sering dulu berkomunikasi gitu. Nggak menyangka beliau bisa saat ini menjadi orang nomor 1 di Prabu Muli. Dan menurut saya beliau merupakan orang yang humble, dan ya walaupun bisnisnya banyak ya teman-teman, masih tetap terlihat sederhana dan berbaur dengan masyarakat biasa gitu. Karena memang awalnya juga dia dari nol sekali itu memulai usaha, dan kami sebagai masyarakat cuma bisa mendoakan semoga Pak Haji Arlan ini menjadi pemimpin yang amanah dalam mensejahterakan Kota Prabu Muli. Dan ini kita melintas di atas jembatan yang di bawahnya itu melintas rel kereta api ya teman-teman. Itu jurusan Palembang Lampung, itu melewati jalur rel yang ada di bawah tadi teman-teman. Dan waktu kita review 2 tahun yang lalu, jembatan ini masih satu yang bisa digunakan sebelah ya, sebelahnya masih rusak parah kan waktu itu. Dan sekarang kedua-duanya udah bisa dilintasi teman-teman. Ya itu tadi nggak sedikit biaya yang digelontorkan pemerintah pusat, itu 212 miliar. Dan di depan ini adalah Simpang Tugu Tani teman-teman. Nah inilah yang disebut Simpang Tugu Tani karena ada patung Pak Tani sama Bu Taninya. Nah itu teman-teman di atas pos polisi itu ya, patung Pak Taninya. Dulu saya juga bingung kok disebut Tugu Tani, di mana ada taninya gitu. Ternyata nah itu teman-teman, di pos polisi itu gambar patung Pak Tani sama Bu Taninya itu. Yang ke kiri tadi ke arah Batu Raja dan juga ke arah gerbang tol teman-teman. Sedangkan yang ke kanan itu ke Sukaraja atau ke kota. Nah kalau yang ke Muara ini lewat sini. Jadi buat teman-teman yang dari arah Palembang dari jalan tol itu mendingan langsung ketika sampai di Tanjung Raman di Tugu Tani ini belok ke kiri lewat jalan lingkar, karena jalannya sudah sangat bagus. Walaupun malam hari juga lampu penerangan sudah ada, dan bebas macet di sini teman-teman, bebas macet
insya Allah sudah aman jalur ini, mending lewat sini langsung cepat sampai ke Tugu Nanas dan lanjut ke arah Muara Enim ya. Kalau lewat lurus tadi lewat kota itu ya banyak penyempitan jalan, banyak aktivitas warga, jadi nanti di simpang 4 bawah Kemang itu juga ada lampu merah, jadi agak lambat. Yang mending jalur bypass lewat sini aja, dan jalurnya udah sangat bagus seperti ini teman-teman, seperti udah jalan tol ini nih. Nah, udah sangat mulus ya, walaupun memang kondisinya masih sepi sih, tapi sudah mulai banyak warga atau masyarakat umum yang lewat jalur ini. Terkecuali kalau teman-teman yang mau isi BBM dulu, karena mungkin kalau dari tol itu keluar tol di Karangan itu masih ada SPBU teman-teman. Tapi kalau misalkan di sana habis mau lanjut ke Muara Enim tapi takut kehabisan BBM di jalan, ada SPBU di Jalan Jenderal Sudirman ya, terpaksa lewat kota ya teman-teman. Nanti bisa isi di SPBU Patigalung teman-teman. Di SPBU itu buka selama 24 jam. Dan untuk seperti tambal ban ini memang masih agak jarang ya teman-teman. Kalau tidak salah itu nanti di ujung di dekat Tugu Nanas itu ada tempat tambal ban. Dan untuk warung makan juga masih belum banyak yang buka ini. Ada juga ya itu tadi di dekat persimpangan di Tugu Nanas itu nanti teman-teman. Itu di depan ada salah satu mobil truk ini yang mengalami kecelakaan tunggal sepertinya teman-teman. Ini sampai naik ke median jalan ya. Mobil pembawa sawit sepertinya ngantuk itu sopirnya, sampai bisa berada di tengah seperti itu ya. Ya buat teman-teman yang melakukan long trip atau perjalanan panjang gitu, untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati ya teman-teman. Apabila capek atau ngantuk itu lebih baik beristirahat dulu, cari warung atau tempat yang aman gitu untuk beristirahat. Kalau perlu minum kopi dulu ya biar segar melek. Kalau memang ngantuk ya ditidurkan dulu lah, walaupun sebentar, tapi kalau bisa tertidur itu cukup menyegarkan teman-teman untuk kita melanjutkan perjalanan lagi. Karena saya sendiri juga sering sih ngalamin seperti itu, bawa mobil kalau sudah lambat saya itu pasti ngantuk teman-teman. Apalagi kalau perjalanan jauh seperti ke Jawa gitu ya, apalagi melewati jalan tol yang bikin kita itu apa ya, karena perjalanan yang monoton itu jadi kadang-kadang bikin mata lelah, ngantuk seperti itu kan. Bawa mobil kondisi ngantuk gitu ya, nggak bawa mobil aja sih, bawa motor juga kondisi ngantuk itu rasanya tersiksa sekali teman-teman. Apalagi kalau mau cari tempat berhenti yang aman gitu belum dapet ya, itu mempertahankan mata buat tetap melek itu yang rasanya tersiksa sekali itu. Ini kalau istri saya ini udah paham sekali ini, kalau saya yang biasanya bawa mobil itu satset, begitu jalannya mulai melambat, nah itu dia pasti udah paham saya udah mulai ngantuk tuh, pasti kita
cepet-cepet cari tempat untuk istirahat ya, karena berbahaya sekali teman-teman, apalagi kena yang namanya microslip itu. Walaupun cuman nyut gitu aja bisa efeknya bahaya sekali. Pengalaman saya pernah terjadi itu di jalan tol Padalarang itu, waktu itu sama kakak sepupu itu saya yang bawa, terkena microslip hampir, tapi alhamdulillah masih sempat sadar, akhirnya kembali ke jalur gitu, langsung cepet-cepet diganti sama kakak sepupu saya gitu. Nah, makanya kalau kita sedang melakukan perjalanan, kondisi fit itu memang wajib itu teman-teman. Bahkan sampai ada beberapa yang kita sempat ngobrol cerita juga, dia kalau mau melakukan perjalanan gitu sempat suntik dulu vitamin C gitu katanya, biar kondisi badannya fit gitu. Makanya kalau sekarang misalkan mau ke Jawa gitu dan waktunya juga nggak panjang gitu, kami lebih baik naik bis teman-teman. Kita bisa tidur ya, kita nggak repot-repot bawa mobil, kita pasrahkan sama sopir bisnya aja gitu, tahu-tahu udah sampai tujuan gitu. Dan kalau mau kemana-mana sekarang sudah enak, mau naik ojek atau taksi online udah banyak ya teman-teman. Tapi kalau memang liburnya panjang, terus banyak keluarga yang ikut, memang lebih enak bawa kendaraan sendiri sih. Kita bebas dan puas mau kemana aja gitu. Balik lagi ke Jalan Lingkar ini teman-teman, untuk suasana di wilayah Prabu Muli Barat ini ya, itu lebih banyak kita melewatin wilayah hutan-hutannya dibanding dengan wilayah di Prabu Muli Timur tadi ya. Karena kalau di Prabu Muli Timur itu sudah banyak bangunan dan pusat kegiatan perekonomiannya seperti rumah sakit, mall, dan toko-toko sudah mulai ada, perumahan. Di sini belum teman-teman, masih banyak kebun-kebun karet di sekitar sini. Nah di sebelah kanan itu teman-teman warung makan ya, tapi kebanyakan yang mampir itu truk-truk. Dan ini kita nggak lama lagi sampai di Simpang Tugu Nanas, percabangan dengan jalur arteri atau jalur lama ya, yang menghubungkan Prabu Muli Muara Enim teman-teman. Jadi kalau yang di kawasan Prabu Muli Timur tadi, untuk persimpangannya itu dibangunnya bundaran atau tugu air mancur teman-teman. Dan untuk yang di wilayah barat, Prabu Muli Barat ini tugu Nanas. Nanas adalah salah satu ikonnya Prabu Muli teman-teman, karena salah satu daerah penghasil nanas juga di wilayah Sumatera Selatan teman-teman. Dan itu kalau PNS-nya juga punya batik, namanya batik nanas teman-teman, di bentuk batiknya gambar nanas gitu. Dan ini kita sampai di Simpang Tugu Nanas teman-teman. Dan seperti itulah kondisi Jalan Lingkar saat ini teman-teman untuk reviewnya. Saya kira untuk videonya kita akhiri sampai sini teman-teman, karena kita udah sampai ini dari ujung ke ujung ya. Ini sudah sampai kembali di Jalan Lama Prabu Muli Muara Enim teman-teman. Nah, ini kita menuju ke arah Muara Enim ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya, baik video motovlog atau car vlog atau daily vlog. Terima kasih teman-teman juga yang udah mensupport channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan semoga video yang saya share ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih.